Sudah 10 menit berlalu, namun Iksan belum juga kembali. Karena penasaran, Tama kemudian menghampiri Iksan. Betapa terkejutnya Tama karena melihat Iksan sedang mematung. Matanya menatap tajam melihat ke atas pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian nih geng? Saya Alfian. Di edisi horor kali ini kita akan membahas tentang legenda pasar gaib di Gunung Lawu. Apakah ini hanya mitos atau fakta? Yuk coba kita bahas geng. Tapi sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas geng di Yuk Belajar Bersama edisi horor. Let's go! Gunung Lawu acapkali disebut sebagai salah satu destinasi pendakian yang cukup mistis. Sebab, cerita mistis di Gunung Lawu dipercaya oleh masyarakat luas. Gunung Lawu sendiri terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain karena memiliki panorama yang sangat indah, Gunung Lawu juga menjadi destinasi favorit untuk dinikmati para pendaki. Ketinggian Gunung Lawu ini adalah 3.265 meter di atas permukaan laut. Meski dikenal horor, cerita mistis yang beredar di tengah masyarakat itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi para pendaki. Banyak sekali hal-hal mistis yang terjadi pada pendaki Gunung Lawu, mulai dari hilang berbulan-bulan dan tidak ditemukan hingga tewas karena berbagai hal. Cerita mistis Gunung Lawu tak bisa dilepaskan dari legenda yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Masyarakat percaya bahwa Gunung Lawu merupakan sebuah kutukan dari raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Seperti diketahui, Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yakni Hargo Dalem, Hargo Dumilang, dan Hargo Dumilah. Warga setempat meyakini bahwa ketiga puncak tersebut dijaga oleh 2 makhluk gaib, yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Semula, 2 penjaga itu adalah manusia biasa yang menemani Prabu Brawijaya mengasingkan diri. Keduanya kemudian diangkat menjadi penguasa dan pati yang membawahi semua makhluk gaib yang ada di Gunung Lawu. Setelah diangkat, Dipa Menggala kemudian diberi gelar Sunan Gunung Lawu. Sementara patihnya, Wangsa Menggala, bergelar Kiai Jalak. Keyakinan tersebut selalu diceritakan secara berulang-ulang dan turun-temurun oleh masyarakat. Karena itulah, ketiga puncak Gunung Lawu dianggap sebagai tempat yang sakral. Puncak Hargo Dalem sendiri dipercaya merupakan tempat menghilangnya Prabu Brawijaya V. Salah satu hal mistis yang dipercaya oleh para pendaki dan masyarakat sekitar adalah adanya pasar setan. Pasar setan adalah kawasan yang memungkinkan para pendaki mendengarkan keramaian gaib di jalur pendakian Gunung Lawu. Biasanya, juru kunci akan memberikan nasihat agar tidak membeli atau menerima barang yang ditawarkan oleh orang-orang yang ditemui di lereng. Sebab, penjual yang tiba-tiba ada itu bukanlah manusia, melainkan makhluk gaib penghuni pasar setan. Dari berbagai cerita yang ada, pendaki yang melewati jalur pendakian Ceto akan mendengar sayup-sayup suara yang ramai seperti pasar. Namun, pasar tersebut tidak kelihatan alias gaib. Salah satu narasumber yang pernah mendapati kejadian mistis di Gunung Lawu ini adalah Tama. Dia mengungkapkan cerita horor saat pendakiannya ke Gunung Lawu yang dialami olehnya saat tersesat selama masuk alam gaib selama 3 hari. Kejadian Tama yang tersesat masuk alam gaib selama 3 hari di Gunung Lawu ini terjadi pada tahun 2020 silam. Kala itu, Tama bersama 7 orang pendaki lainnya naik Gunung Lawu via Ceto. Tama bersama rekan pendaki Gunung Lawu lainnya memulai perjalanan dari base camp Ceto pagi hari. Pada awal perjalanan menuju ke Gunung Lawu, tidaklah terjadi kejadian apapun. Suasana indah pendakian mereka nikmati. Pukul 4 sore, mereka sampai di pos 5, yaitu Bulak Peperangan. Sebenarnya, mereka semua masih sanggup untuk melanjutkan perjalanan sampai area camp Gupakan Menjangan.
Pada jam 9 malam, Iksan, rekan pendakian Tama, membangunkannya karena ingin buang air kecil. Sayangnya, Iksan membuat keputusan yang kurang bijak karena buang air di belakang sebuah pohon besar. Sudah 10 menit berlalu, namun Iksan belum juga kembali. Karena penasaran, Tama kemudian menghampiri Iksan. Betapa terkejutnya Tama karena melihat Iksan sedang mematung, matanya menatap tajam ke atas pohon. Ditegurlah Iksan ini oleh Tama dengan nada yang cukup keras. Karena terkejut, Iksan lalu berucap dan berlari ketakutan ke dalam tenda. Sesampainya di tenda, Iksan langsung tertidur. Tama tidak berani bertanya karena tabu jika membahas hal gaib saat pendakian. Inilah pentingnya adab saat berpergian ke tempat yang emang terkenal mistis ya, geng. Ya, walaupun kita tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, tetapi adab tetap harus kita jaga. Apalagi omongan dan perbuatan kita ya, geng. Kalau menurut kalian gimana, geng, tentang perbuatan Iksan ini tadi? Coba tulis di kolom komentar, geng. Sebelum kita lanjut, geng, yuk tekan tombol subscribe-nya, geng. Bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Waktu semakin berlalu, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara angin yang meniupi pohon membuat suasana pendakian kali ini cukup mencekam. Hingga pukul 4 dini hari, mereka semua bangun dan memasak sederhana untuk sarapan. Saat hendak menyantap makanannya, terdengar suara pria dewasa yang tengah berteriak dengan kencang dari arah gupakan menjangan. Suasana yang sebelumnya hangat kini berubah hening. Pendaki ini berusaha untuk mengabaikan suara yang didengarnya. Tama dan rombongan membereskan tenda kemudian bersiap untuk summit attack. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di Hargo Dumilah sekitar jam 6 pagi. Di puncak Hargo Dumilah, rombongan ini tidak melihat siapapun di sana. Terlihat sangat sepi. Hanya ada dupa dan awan yang berkabut. Tama akhirnya memutuskan untuk pergi ke warung Mbok Yem untuk memakan pecel di atas puncak Gunung Lawu. Namun, keanehan terjadi. Mbok Yem yang biasanya ramah, ia tidak berbicara apapun. Terlihat, dia hanya melayani pelanggan lain namun tidak ada siapapun di meja. Setelah selesai makan, rombongan ini melanjutkan perjalanan untuk turun gunung hingga tiba di pos 5. Sangat mengejutkan, suasana pagi hari yang biasanya ramai, kini tidak terlihat siapapun. Hingga tiba di pos 3, Tama akhirnya beristirahat. Iksan mengungkapkan jika kondisi ini sudah tidak lazim. Ia menyarankan untuk membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian tertidur. Betapa terkejutnya saat terbangun, Tama dan rombongan sudah ada di base camp. Kejadian ini sungguh mengerikan. Ia sadar betul jika dirinya sedang dalam pendakian dan masih berada di pos 3. Pendaki lain banyak yang mengelilinginya. Mereka berkata, kalau Tama dan rombongan sudah tertidur selama 3 hari di Gunung Lawu. Wow. Seorang pendaki yang hilang di Gunung Lawu tersebut adalah Alfi Kurniawan, 20 tahun, asal Magelang, Jawa Tengah. Yang bersangkutan mendaki Gunung Lawu lewat Candi Ceto pada Senin pagi 31 Januari 2018. Nah, geng, hikmah yang bisa kita ambil dari video ini adalah bagaimana kita bisa menjaga lisan dan perbuatan kita saat sedang berada di tempat seperti di gunung dan lain-lainnya. Apalagi kalau udah ada larangan-larangan yang diberikan kepada kita oleh kuncinya. Mau kita suka atau tidak suka, kita tetap harus ikuti karena setiap tempat pasti memiliki adat dan larangan mereka masing-masing. Tugas kita sebagai pendatang hanyalah mengikuti itu, tentunya dengan tetap tegaknya tauhid kita kepada Yang Maha Esa. Kalau kalian para subscriber Perahu Sejarah ini ada nggak, geng, yang suka mendaki gunung? Atau saat mendaki ada ketemu hal-hal mistis? Coba share di kolom komentar, geng. Dan bagi kalian yang punya kisah horor dan ingin diangkat di video edisi horor berikutnya, kalian bisa DM aja di Instagram pribadi saya, geng, yang ada di sini. Siapa tahu pengalaman kalian bisa menjadi pelajaran dan pengetahuan kita bersama.
Oke lah geng, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama edisi horor. Bye!